dan juga sebagai konsultan pribadi. Beliau membantu mengubah orang menjadi percaya diri, menyembuhkan orang trauma, fobia, bulimia, menghentikan kebiasaan merokok, membantu orang gemuk menjadi langsing, membuat breakthrough, sukses menjadi anak, mulai dari anak petani sampai anak mantan Presiden Indonesia, dari lulusan SD sampai dengan lulusan dokter, juga mengubah CEO dan top eksekutif menjadi lebih hebat dan lebih hebat lagi. Dan yang pasti beliau juga seorang top eksekutif dan selebritis. Kalau gitu boleh saya minta Anda untuk berdiri semuanya untuk menyambut kedatangan Mr. Faisal Waringin. Selamat pagi. Apa kabar? Coba tanya dulu, siapa yang di sini yang hadir yang ingin bikin lebih kaya? Mau tangan? Wah, saya nggak mau. Saya ganti. Siapa yang hadir di sini yang ingin sangat-sangat lebih banyak mbahnya kaya? Mau tangan? Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, apakah semua orang ingin sekali menjadi lebih kaya? Akhirnya benar-benar semua bisa jadi lebih kaya? Ya, banyak sekali yang kepingin, tapi cuma 3 kepingin dan tidak yang kaya, betul? Tapi ada juga orang yang kepingin sekali, tapi akhirnya benar-benar jadi lebih kaya. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Actionnya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Kalau actionnya berbeda, hasilnya? Kalau tidak ada action, hasilnya? Saya tahu orang seluruh Jawa Tengah, Semarang, Solo, Jogja, yang sebetulnya yang hadir di sini itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Orang yang kaya mayoritas atau minoritas? Orang yang sukses mayoritas atau minoritas? Berarti Bapak Ibu kalau bukan orang yang sudah kaya raya, berarti Bapak Ibu calon kaya raya. Nah, saya tahu persis bahwa sebenarnya dengan adalah salah satu kata. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah dengar kata-kata Anthony Robbins jauh sebelum hari ini? Mohon angkat tangan. Siapa yang akan saya tanya tidak akan pernah angkat tangan? Mohon angkat tangan. Akhirnya angkat tangan juga. Terima kasih. Kan saya kenal beliau donataran kok bisa Waringin. Apa yang sama dari orang-orang yang saya sebut belakangan ini? Sukses, amin. Apalagi? Kaya, amin, amin. Apalagi? Terkenal, amin. Ada satu lagi. Mereka semua adalah murid dari satu orang yang namanya Anthony Robbins. Jadi ngomong-ngomong Bapak Ibu, yang namanya Bill Clinton sekarang levelnya sama dengan Tom Waringin. Cuma bedanya Bill Clinton tidak lulus, Tom Waringin lulus ya. Waktu 5 tahun yang lalu saya pertama kali kenal dengan Anthony Robbins. Saya juga kenapa orang-orang dahsyat mau belajar kepada Anthony Robbins. Tapi ketika saya belajar kepada Anthony Robbins, hidup saya berubah menjadi dahsyat. Akhirnya saya tahu ternyata bukan orang yang ini lebih masuk akal. Betul Bapak Ibu? Nah, apa sih kelebihannya Anthony Robbins? Betul Bapak Ibu, kalau secara fisik beliaunya mengagumkan secara fisik. Tingginya 2,10 meter. Kalau saya 1,83 meter, dia 2,10 meter. Jadi kalau saya mau foto sama dia, biasanya sudah punya tolong Pak, sebentar aja, 1, 2, 3. Sama tingginya ada. Nah kemudian berat badannya sekitar 115 kilo, ya. Bentuk badannya seperti Arnold Schwarzenegger. Untuk semua, ya. Nanti mirip Tom Cruise, Ben Affleck. Ngomong-ngomong Tom Cruise dan Ben Affleck mirip saya. Kalau dilihat dari simpang 5 pakai sedotan gitu ya. Nah, apakah karena fisiknya aja? Enggak, karena Anthony Robbins sendiri apa lulusan profesor? Enggak, karena dia dicurigai SMA itu tidak lulus. Karena kenapa orang mau belajar kepada Anthony Robbins? Karena Anthony Robbins mempunyai spesialis satu, yaitu merevolusi hidup atau merubah hidup. Jadi breakthrough bagus ini. Dia sendiri kerjaannya awal sebagai tukang kosek WC, benar-benar tukang kosek WC, janitor, kosek WC kerjanya. Gajinya $35. Umur 17 tahun, umur 18 tahun dia sudah masuk orang di Los Angeles Times dunia ini. Wonder Boy, satu anak muda baru umur 18 tahun sudah punya penghasilan 10.000 US per bulannya. Nyicil mobil balap, nyicil apartemen mewah, genap umur 19 dia bangkrut. Nyicil-nyicil gak kuat mencicil. Nah kemudian
waktu dia bangkrut dia menyesali hidup, tapi dia malah mensyukuri satu hal. Apa yang malah disyukuri? Padahal dia diusir dari sebelum. Oh ya, biasanya dia nyesel pada usia umur 8 sampai 14 tahun dia biasanya nyesel menghadapi hidup. Apa yang dia sesali waktu dia muda? Waktu dia pulang rumah dia seringkali ngomong kepada mamanya, Mama, kenapa kok papa saya ganti lagi? Berarti papanya banyak ya. Ternyata mamanya Anthony Robbins ada 4. Ada di sini yang papanya lebih banyak dari Anthony Robbins. Oh, udah ada itu sudah rekor papa 4 gitu ya. Nah kemudian pada usia diusir dari apartemen waktu umur 19, bangkrut mobilnya di sini. Dia pulang ke rumah mamanya, Mama, boleh nggak aku tinggal di sini? Siapanya mamanya, tidak boleh. Kamu sudah dewasa, kamu harus mandiri. Dia bilang, oh tidak boleh. Lagi ke papanya. Mama, boleh nggak aku tinggal di sini? Kamu sudah dewasa, tidak boleh. Kamu harus mandiri. Dia bilang, oh kemudian dia pergi ke papa cadangannya. Dia sampai akhirnya diterima oleh papa salah satu papa angkatnya dia, papa tirinya dia. Dia bilang, oh Tom masih punya cadangan papa 3. Masih ada yang mau juga ya. Nah kemudian dia berkarir lagi itu kena umur 23 tahun Anthony Robbins punya penghasilan 30.000 US tapi setahun dengan menggunakan 1 bulan dulu 1 bulan. Kemudian dia genjot lagi pada waktu dia umur 24, 25, 26, 27, 28, 29 Anthony Robbins punya penghasilan 1 juta US, 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 1 juta US. Waktu umur 29. Waktu umur 29 dia periksa, kenapa kok berhenti di 20? Kenapa kok berhenti di umur 29 ini kan 1 juta terus? Kalau dulunya bisa dari 35 dolar jadi 10.000, dari 30.000 jadi 1 juta, kenapa kok berhenti di 1 juta? Kemudian dia praktekkan lagi ilmunya, begitu dia genap umur 30 tahun, Anthony Robbins punya penghasilan dari 1 juta 27 juta US. Ini baru namanya breakthrough, Bapak Ibu. Bukan setahun naik 15%. Yang harus nyindir. Oke, tapi ini yang terjadi gitu ya. Nah saya ngalamin sendiri ketika saya nampak kilas apa yang dilakukan oleh Anthony Robbins. Dan kemudian saya belajar dari semua ilmunya dia. Saya habis total 450 juta untuk belajar dari Anthony Robbins doang. Masih ada yang lain, ada berapa miliar lagi belajar dari orang-orang yang top-top di dunia. Termasuk seminar saya yang paling mahal di dunia itu waktu itu saya belajar dari J. Abraham, gurunya Anthony Robbins lagi, gitu ya. Guru-gurunya dia saya belajar lagi. Itu 25.000 US untuk hanya 5 hari gitu ya. Jadi saya tahu seminar hari ini adalah seminar yang sangat bermanfaat karena merubah hidupnya Andrea Gassi, Michael Jordan, Serena Williams, Donna Haran, termasuk untuk desain lainnya gitu ya. Ini. Nah, sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, siapa yang ingin belajar bagaimana caranya seorang Anthony Robbins dari kiri misalnya itu kan bisa jadi sukses seperti itu, bisa penghasilannya sampai akhirnya sampai 27 juta US setahun. 5 tahun terakhir dia penghasilan adalah 100 juta US setahunnya. Dia amal, baik dia ngasih makan untuk 3 juta orang, dia ngasih subsidi di 2000 sekolah, ngasih pelajaran di 200 penjara, dan dia 1 tahunnya ngasih sumbangan kepada banyak sekali, mulai dari Aceh sana sampai Bantul juga pernah disumbang sama dia. Dia orang yang very sosial gitu ya. Nah, siapa yang pengen belajar caranya bagaimana Anthony mengalami breakthrough hidupnya dia? Siapa yang pengen tahu caranya? Angkat saya. Nah ini pelajaran kalau sangat bermanfaat ini. Kalau Bapak Ibu datang di sini hanya cuma mendengar, kira-kira ingat berapa persen? 5%. Besok nama pembicaranya siapa sudah tidak ingat. Baru ini Bapak Ibu, nama saya Tung. Di sebelah ini saya biasa dipanggil Pak Tung. Lumayan daripada istri saya dipanggil Bu Tung. Istri saya ada. Nah sekarang, karena saya tahu juga, kalau kita mencatat, kira-kira kita ingat berapa persen kalau nyatat? 30-40% itu pun kalau dibaca lagi gitu. Banyak yang pulang terus catatannya disimpan kiri dan sepanjang masa tidak pernah dibuka lagi gitu ya. Ya tidak ingat. Nah sekarang saya tes dulu. Materinya mana? Sekarang saya mau tanya, siapa ya? Kalau materinya diangkat pakai tangan kanan, siapa yang lihat? Diangkat materinya semua. Bisa cek dulu kalau pakai materinya. Materinya kalau diangkat pakai tangan kanan. Di halaman 19 ada contekannya. Jadi tempat saya boleh contek ya, halaman 19 ada contekannya, aman ya. Nah sebetulnya di seminar ini memang banyak catatan, tapi panitia tidak memberikan kertas kosong. Jadi saya mau tanya, siapa yang membawa catatan kertas kosong yang lainnya? Mana tangan? Ada bawa kertas kosong? Siapa yang tidak bawa kertas kosong? Mana tangan? Yang tidak bawa Anda boleh pakai baju sebelah kanan Anda. Saya kira pinjam pelan gitu ya. Nah saya tahu, sekali lagi, saya tahu bahwa ilmu ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Tapi kalau dalam hal ini kembali lagi, ternyata banyak sekali orang mencatat mendengarkan mereka di tengah jalan Bapak Ibu, mereka dapatnya cuma sedikit. Kenapa? Karena
ternyata gitu ya. Saya pada bisa ikut seminar di Abraham, pada bisa berangkat juga ke Amerika di bulan September tahun lalu. Saya baca majalah Newsweek. Itu ada satu artikel tentang satu profesor yang meneliti sistem pendidikan yang di dunia yang ada saat ini. Profesor ini ngomong gini, sistem pendidikan di dunia saat ini yang 12 tahun masa anak kita SD, SMP, SMA hanya duduk mendengarkan dan mencatat saja, tidak membuat terlibat, tidak membuat orang jadi aktif secara fisik, tidak aktif secara suara. Itu adalah ternyata satu-satunya sistem yang terbukti mempergoblok murid kita. Ini kata profesornya, bukan saya gitu ya. Nah ternyata betul sekali kalau Bapak Ibu cuma dengerin tok itu jadi bahaya gitu ya. Dengerin gitu, ya nanti dengerin ya cara ditanya susah gitu ya. Nah menurut profesor ini ketika orang aktif dalam pelajarannya aktif, angkat kanan itu angkat kanan, angkat kiri itu angkat kiri. Setuju. Bapak Ibu berikan respon seperti ini. Ternyata apa yang terjadi? Sel-sel otak kita terjadi sambungan neuro connection antara sel-sel kita. Jadi kita akan jauh lebih ingat kalau kita aktif. Nah kemudian menurut profesor ini juga konsentrasi kita akan berada di dalam ruangan ini sekitar 98 sampai 99%. Jadi kita tidak akan sempat ngalamun. Makanya Bapak Ibu dalam kesempatan ini saya minta Bapak Ibu semua untuk terlibat. Baik depan, kiri, kanan, tengah, semua. Belakang juga saya minta semua untuk terlibat. Setuju? Ini baru Semarang gitu ya. Keterlibatan pertama, mau angkat tangan kanan dulu semua. Yang punya, yang tidak punya tidak apa-apa. Punya semua. Kalau begitu, kalau digoyang-goyangkan, dipastikan masih berfungsi semua. Baik, oke. Kalau tepuk sebelah kanan Anda, kalau tepuk bahu sebelah kanan Anda. Ikutin kata-kata saya, Pak, Bu. Tolong handphonenya dimatikan. Terima kasih. Dulu saya pernah ngomong itu nggak ada handphone saya sendiri yang bunyi. Malu-maluin Bapak Ibu. Tapi tolong bisa lebih baik benar. Benar bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu dimatikan semua kita boleh. Ini penting, kenapa penting? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami waktu Bapak Ibu enak sekali ngomong dengan teman, dengan saudara, atau dengan kliennya, ada handphone yang bunyi, Bapak Ibu sebentar jangan. Ya halo, ya halo, ya. Kalau kembali ke tempat teman dan saudara kita atau klien kita ngomong, tadi baru ngomong apa ya? Pernah Bapak Ibu? Sering. Jadi satu yang tidak enak mengganggu konsentrasi kita. Yang kedua yang lebih tidak enak mengganggu kanan dan kiri kita. Yang ketiga yang tidak enak kalau bicaranya ngomong suatu hal yang penting yang bisa merubah hidup Bapak Ibu. Udah ada suara, kemudian bicaranya tadi baru ngomong apa ya? Lalu Bapak Ibu disubitin rame-rame sama kanan kirinya. Nah kalau bicaranya sudah ngomong begini, ternyata handphonenya masih ada yang bunyi. Sekarang salahnya siapa? Saya tahu, salah sebelahnya dulu, loh kan? Kenapa kok tadi tidak tembok dengan benar, loh? Memang di Indonesia, di Semarang, di Jawa Tengah ini, kalau kita belum berhasil, kita memang harus cari kambing hitam. Betul Pak Ibu? Kalau betul Pak Ibu, tolong lihat wajah sebelah kiri Anda. Ini salahnya sama Pak. Dan kalau sebelahnya proses, sebentar. Tadi sudah saya tepuk, karena sudah saya tubin. Kalau dari tepuk sampai ditubin pun, handphonenya masih bunyi. Sekarang salahnya siapa? Saya tahu salah handphonenya. Kenapa handphonenya? Kuno. Satu kuno, yang kedua kombinasi antara kuno dengan takut istrinya. Kalau kuno kan bisa dimatikan. Nggak bisa Pak, nanti istri saya marah. Yang ketiga, kenapa handphonenya bunyi? Bisa jadi Bapak Ibu, handphonenya terlalu baru, jadi dia belum tahu cara matiinnya gimana. Bingung gitu ya. Nah, saya juga tahu Bapak Ibu, kita akan belajar jauh lebih depan kalau kita belajar dalam situasi bergembira. Boleh hari ini bergembira Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu, tolong berdiri dulu semua. Ada yang salah, mulai. Yang salah di mana? Karena kita gembira, jangan dulu semua, duduk semua. Bapak Ibu, di Indonesia ini katanya ada 43 juta pengangguran. Betul Bapak Ibu? Nah kalau kita mau cari karyawan baru di antara 43 juta tadi, mana yang akan kita pilih? Yang loyo atau yang semangat? Demikian juga Bapak Ibu, kalau di antara 43 juta pengangguran tadi, mau jadi karyawan, siapa yang akan naik gaji lebih besar? Yang loyo atau yang semangat? Demikian juga siapa yang akan dipromosi lebih cepat? Yang loyo atau yang semangat? Ketemu teman-teman di sini Bapak Ibu mau cari partner bisnis, siapa yang kira-kira Bapak Ibu yang jadi partner bisnis? Yang loyo atau yang semangat? Yang semangat. Tapi ketika Bapak Ibu duduk dan kita berdiri.
Ngomong apa sama diri? Dikerjain dah. Percaya tidak Bapak Ibu? Orang Bapak Ibu, walaupun tahun 2005 sudah berlalu dia sudah mencapai target, atau 2006 sudah berlalu setengah tahun Bapak Ibu dia sudah mencapai target. Percaya tidak Bapak Ibu? Di awal tahun baru, di awal bulan baru selalu ada target baru. Betul Bapak Ibu? Siapa yang kira-kira akan berhasil mencapai target? Yang loyo, ada yang semangat? Yang semangat Bapak Ibu. Pada waktu saya ikut seminar Bapak Ibu, sebesar di perusahaan saya Leadership Academy, saya harus bayar 7.500 US. Pada waktu sudah akan diwawancara Newsweek, ditanya, sudah kan boleh nggak saya wawancara klien-klien kamu? Oh boleh, klien-klien saya. Sudah kan ke kliennya. Klien tanya, Pak, Anda sudah dikritik oleh direkturnya nggak mau, dikritik manajernya nggak mau. Tapi kenapa begitu sudah kan yang datang? Kenapa Anda mau? Oh sudah kan, itu seperti bola energi. Dia masuk dalam ruangan aja. Langsung saya bisa merasakan semangatnya. Dia ngomong barangnya, saya tahu bahwa produknya bagus karena antusiasmenya dia. Coba misalnya Bapak Ibu jualan sepeda motor, apa misalnya mereknya apa? Suzuki misalnya, yang satu Yamaha, tetangganya. Kemudian ada orang datang ke tempat Bapak Ibu, gimana? Ini Suzuki sama Yamaha bagus mana? Kemudian Bapak Ibu ngomongnya gini, gimana ya? Jangan Bapak Ibu, nggak mau beli ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu tanpa disadari. Semangat kita menular, dan kalau kita menulis juga menyebarkan virus loyo, kita semangat, kita menyebarkan virus semangat. Nah, sekarang bahkan Bapak Ibu boleh bilang, Bapak Ibu teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini, separuh Bapak Ibu itu hanya ada dua kategori. Satu adalah kategori penyedot semangat. Coba kalau nggak percaya nanya, apa kabar? Sudah susah. Bensin kali, dari dulu. Kita ngomong sama dia Bapak Ibu seperti balon dikasih pes, habis Bapak Ibu. Tapi ada juga kategori yang menyebarkan semangat. Misalnya apa Pak? Bisa Pak, yakin, dahsyat Pak. Kita ngomongkan sebentar aja Bapak Ibu, kita di balon dikit. Jalan-jalan langsung berbeda gitu. Sekarang sepertinya, siapa yang hasilnya lebih baik? Yang loyo atau yang semangat? Nah makanya dalam kesempatan ini Bapak Ibu, dari duduk saya minta berdiri, kalau berdiri dengan serentak dan kata yes, serentak begitu. Siap Bapak Ibu? Siapa yang tolong berdiri semua? Wow, tangan sangat dulu Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, biasanya kalau di kota lain ya paling 60-70%, tapi di Semarang ini Bapak Ibu sudah 95% bisa selesai. Iya, atau tangan di Semarang dulu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ketika sudah 5% bisa selesai, iya. Percaya tidak Bapak Ibu, tetap maksa Bapak Ibu, ada 5% ketinggalan cuma kaget aja. Akhirnya punya semua biasa-biasa itu aja, ya sudah. Yes. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau semangat dan serentak semua semangat, kita akan saling membantu semangatnya orang lain. Boleh kita serentak semangat? Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai tak berdiri, Bapak Ibu berdiri dengan serentak dan tetap berdiri Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Kalau berdiri semua? Boleh kita langsung berbicara Bapak Ibu? Boleh tolong kita rekam dulu bareng-bareng, kita dulu. Kalau kita boleh lebih berbicara Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Ada yang salah. Dari tepuk tangan Bapak Ibu, saya sudah tahu hasilnya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kapan kita belajar paling cepat? Waktu kita sudah tua, dewasa, atau pada waktu kita anak-anak? Kapan kita belajar paling cepat? Pada waktu kita anak-anak. Nah, kenapa anak-anak? Anak-anak belajar otaknya seperti sport. Kalau orang dewasa, orang tua, saya kali kalau belajarnya Pak, otaknya membatu, Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak ceria, wajahnya cerah. Apa yang sudah punya anak? Boleh kan? Siapa yang belum punya anak? Siapa yang pernah jadi anak-anak? Boleh kan? Yang tidak anak-anak, kasihan ibunya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau anak-anak tepuk tangan, kira-kira tepuk tangan kira-kira seperti apa? Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak tepuk tangan, matanya cerah, giginya kelihatan, tepuk tangannya keras, dan dia pakai suara gini. Betul Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Belum, lega. Saya tahu ketika Bapak Ibu masuk dari tadi Bapak Ibu saya amati Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang masuk di sini dengan
masalahnya masing-masing, betul? Banyak yang masuk di sini datang tiba saja. Begitu tepuk tangan, ye, masalahnya kemana? Hilang gitu ya. Kalau sudah begini tetangganya yang protes, hilang ya hilang, tapi utang harus bayar. Boleh lebih gembira lagi Pak Ibu? Boleh Pak Ibu ngajarkan satu jurus yang namanya bus. Namanya apa? Saya pilih Ibu, tahan sini depan. Ibu jaga tangan kanan belakang. Ini penting Bapak Ibu, kenapa penting? Karena banyak sekali orang di Indonesia dan di Jawa Tengah ini Ibu yang stres karena dilarang berteriak. Betul Bapak Ibu? Boleh hari ini kita berteriak semaksimal mungkin, boleh? Kalau boleh Bapak Ibu, ngomong ketika Bapak Ibu teriak semaksimal, wow, yes-nya nunggu saya, oke? Jangan jas-jas sendiri, langsung. Siap Bapak Ibu? Kita mulai. Gimana perasaan Bapak Ibu? Wah, lega, senang, ya. Boleh lebih gembira lagi Bapak Ibu? Kalau boleh Bapak Ibu kan sadarkan satu jurus yang namanya guncang bumi. Satu jurus yang namanya apa? Guncang bumi. Nah, guncang bumi Bapak Ibu, guncang bumi dilakukan seperti anak kecil yang lagi senang. Kalau anak kecil lagi senang ngapain? Loncat-loncat, betul sekali. Guncang bumi seperti itu ya betulnya. Go, seperti itu Bapak Ibu. Ini. Loncat-loncat, loh, sebentar. Ini ada ilmiahnya. Sebelum saya jelaskan cara ilmiah, Bapak Ibu saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu. Manusia itu ditakdirkan untuk bergerak. Manusia ditakdirkan untuk apa? 98% orang loyo karena kurang bergerak. Betul, Bapak Ibu? Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu duduk terus sesantai mungkin 38 jam kemudian apa yang terjadi? Ada yang masih ngomong ambeya. Mati Bapak Ibu. Bapak Ibu ada kemungkinan terserang satu penyakit yang namanya deep vein thrombosis, penyumbatan vena dalam di kaki-kaki kita yang bisa mengakibatkan orang mati Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu setelah diteliti Bapak Ibu duduk sesantai mungkin, ternyata kelenjar getah bening Bapak Ibu atau lymph system Bapak Ibu atau sistem pertahanan tubuh Bapak Ibu tidak akan berfungsi dengan baik. Kelenjar getah bening di sini, Bapak sakit udah dari sini gondol. Itu adalah benar-benar ceritanya Bapak Ibu yang penyakit virus, racun dan bakteri. Itu Bapak Ibu duduk santai bisa berfungsi kalau Bapak Ibu melakukan pernapasan dalam ala yoga. Tapi sudah saya lihat dari tadi tidak ada satupun yang di sini yang sangat ahli yoga. Kalau saya tahu, karena tidak ada satupun yang duduknya sambil terbang. Wih, ahli yoga bisa terbang duduknya, gitu ya. Nah, kemudian setelah diteliti Bapak Ibu, ternyata kelenjar getah bening yang jumlahnya lebih banyak dari darah kita. Kalau sakit di mana disebut bengkak Bapak Ibu, luka bengkak. Kita ada kelenjar getah bening yang menyaring virus, racun dan bakteri tadi berfungsi dengan sangat baik ketika Bapak Ibu melonjak, ketika Bapak Ibu melonjak, ini Bapak Ibu kelenjar getah bening Bapak Ibu kan sangat-sangat aktif menyaring racun virus dan bakteri. Kemudian oksigen masuk luar biasa, paru-paru Bapak Ibu penuh oksigen dan Bapak Ibu berkeringat. Keringat itu adalah mengeluarkan racun yang paling banyak melalui kulit. Bapak Ibu kan jauh lebih fresh dan lebih segar. Ini sudah saya jelaskan secara ilmiah Bapak Ibu. Nah, sekarang ngomong-ngomong Bapak Ibu, guncang bumi itu ada skala Richternya antara 1 sampai 9 Bapak Ibu. Kalau saya ngomong Bapak Ibu mari kita guncang bumi skala 9, kita akan loncat dengan mana? Go seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya ngomong oke cukup guncang bumi skala Richter 1, Bapak Ibu tidak perlu loncat, cukup aja go. Nah, itu skala Richter 1. Sekarang Bapak Ibu kita akan tes dulu dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Siap Bapak Ibu? Tahu kalau Bapak Ibu ngomong siap percaya ketika Bapak Ibu loncat dan go, selalu ada Bapak Ibu teman Bapak Ibu yang tidak mau loncat cuma saja kayak orang gila ada. Padahal sudah dijelaskan secara ilmiah, betul Bapak Ibu? Kalau ngomong yang namanya gila itu adalah kesepakatan. Gila adalah apa? Jadi ketika semua orang sepakat loncat, yang tidak loncat berarti ini Bapak Ibu yang ngomong gila tidak mau loncat kecuali yang hamil. Jadi bapak-bapak boleh tidak loncat asal dia. Bapak-bapak ada yang hamil? Oke, ibu-ibu ada yang hamil? Mau tangan, ibu-ibu. Atau hamil tidak terasa, mau tangan. Kalau ibu-ibu ada yang hamil, ibu-ibu boleh tidak loncat. Kenapa? Karena saya tidak menggaransi menghamili ibu lagi. Oke,
sekarang kita akan tes dulu Ibu dengan skala 1 3 selama jam. Siap Ibu? Mari kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Ini kali pemanasannya. Sekarang Ibu kita akan ucapkan sungguh-sungguh selama 10 detik dengan skala level 10. Berarti minimal Ibu, minimal selesai kita ucapkan ini Ibu. Gedung JDC itu Ibu minimal harus retak-retak. Minimal ya. Nah sekarang caranya gimana? Bapak Ibu ikuti irama saya. Pertama kali pelan Bapak Ibu, lama-lama cepat kita akan tepuk Bapak Ibu. Kemudian 1, 2, 3, go. Selama 10 detik, kemudian kita tutup dengan bus bersama-sama. Wow. Siap Bapak Ibu? Rasakan perubahannya terhadap kondisi semangat dan fisik Bapak Ibu. Mari kita mulai Bapak Ibu. Saya tahu, pelajaran pertama untuk mau menjadi sukses menurut memenuhi apa yang orang lain inginkan. Kalau kita cukup banyak memenuhi apa yang orang lain inginkan, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Boleh kita saling memenuhi yang orang lain inginkan hari ini? Boleh Bapak Ibu? Kalau boleh Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu ambil materinya dulu. Jaga pakai tangan. Tolong Bapak Ibu kipasin sebelah kanan kita, mulai. Boleh dibuka. Dalam hidup ini, apa sih yang namanya awaken kejadian within? Bagaimana kita bisa membangkitkan raksasa di dalam hidup kita? Raksasa itu sebetulnya adalah otak kita. Raksasa itu adalah apa? Baik otak sadar, istilahnya conscious mind kita, serta subconscious mind kita. Bagaimana kita membangkitkan raksasa dalam hidup kita? Yaitu dengan cara menggunakan otak kita secara sadar dan secara bawah sadar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Otak itu begitu hebatnya Bapak Ibu. Kalau sadar maupun sadar Bapak Ibu, mengatur peredaran darah Bapak Ibu, mengatur warna yang bisa mengenal jutaan color Bapak Ibu. Kulit kita yang bisa merasakan panas dingin segala macam Bapak Ibu. Tulang kita Bapak Ibu, semua otot-otot kita Bapak Ibu, jantung kita berdetak. Dan otak kita katanya Bapak Ibu dengan teknologi mainframe yang ada sekarang ini. Kalau otak manusia mau disamai, ternyata membutuhkan Bapak Ibu 2 menara Petronas, 2 menara yang paling tinggi kembali yang paling tinggi dunia, yang di Kuala Lumpur Bapak Ibu. Full dengan mainframe komputer baru bisa menyamai otak kita Bapak Ibu. Itu kapasitas otak kita. Cuma sayangnya Bapak Ibu, kita lahir cepat Bapak Ibu, tidak ada manualnya. Kita lahir tidak pakai manual Bapak Ibu. Dan yang lebih celaka lagi Bapak Ibu, tidak pernah ajaran Bapak Ibu. Kita dalam sekolah tidak pernah ada pelajaran bagaimana berpikir. Betul? Kalau di Jepang Bapak Ibu katanya mulai dari TK Bapak Ibu sudah ada pelajaran bagaimana berpikir.
Kapan harus berpikir, kapan tidak perlu berpikir. Berpikir itu caranya bagaimana, gitu ya. Itu yang berpikir itu alam sadarnya toh. Sedangkan yang di bawah sadar, subconscious masih tidak pernah ada yang ngajarin. Itu. Nah ternyata saya ketika saya berhasil mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Anthony Robbins, juga Anthony Robbins berhasil mempraktekkan ini, Bu Ibu. Menggunakan alam sadar yang sebenarnya sebetulnya fungsinya mencapai sukses itu adalah 12% saja untuk otak sadar kita. 88% adalah bawah sadar kita atau subconscious kita. Baru kita bisa jadi sukses luar biasa. Raksasa itu adalah dua-duanya lagi. Yang lebih besar sebetulnya adalah alam bawah sadar kita. 88% sendiri. Jadi kalau Ibu ngomong, oh saya berpikir untuk jadi sukses, itu seperti gunung es, Ibu katanya gunung es, gunung es. Gunung es, Ibu ngapung di sini, Ibu ngapung di laut, Ibu ngapung di laut. Ininya hanya 12% Ibu, alam sadarnya Ibu. Sedangkan yang di bawah atau yang tidak kelihatan Ibu, raksasa yang tidur ini Ibu, 88% Ibu, otak Ibu. Bagaimana kita bisa mengaktifkan 12% tambah 88% ini baru jadi raksasa. Nah, di dalam hidup banyak sekali orang sedih atau banyak sekali orang yang jajal Ibu, karena dia tidak tahu Ibu, bagaimana kita memaksimalkan raksasa ini. Area di luar apa? Terus memberikan respon baru akan jauh lebih ingat. Di luar apa? Pakai R, oke? Jangan salah gitu ya. Ini ada salah baru. Ada area di luar kontrol. Kemudian dua ada area di dalam pengaruh. Area yang bisa kita pengaruhi itu Ibu. Yang ketiga Ibu, ada area dalam kontrol. Area dalam apa? Area apa? Nah, area di luar kontrol tidak bisa kita pengaruhi Ibu. Apa yang termasuk area di luar kontrol kita? Oke, sekarang ini Bapak Ibu, kita harus saling sharing karena saya tahu Bapak Ibu, otak kita jauh lebih bekerja ketika kita berpikir. Berpikir Bapak Ibu termasuk proses tanya jawab. Termasuk proses apa? Tanya jawab. Sekarang Bapak Ibu tolong dengan pasangannya A dan B, silakan cari pasangan Bapak Ibu, silakan cari pasangan. Caranya gini loh, Bapak Ibu gampang. Kalau cari pasangan Bapak Ibu tinggal pandang wajah ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pandang, kemudian dia juga memandang wajah Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu tinggal senyum sama dia. Iya. Kalau dia juga membalas senyum, iya. Kasih tahu dia pasangan, gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau entah karena sesuatu hal ketika Anda pandang wajahnya Bapak Ibu, mendadak dia cari foto di bawah Bapak Ibu. Entah mungkin karena bau Anda atau karena kupis Anda Bapak Ibu, ya. Berarti dia tidak suka Bapak Ibu, ya Anda boleh cari belakangnya Bapak Ibu atau sebelah yang lain, gitu ya. Oke sekarang, tolong cari pasangan berdua, A dan B. Oke, tolong tentukan. Siapa yang sudah dapat pasangan, angkat tangan. Siapa yang belum dapat pasangan, angkat tangan. Yang belum dapat pasangan, tolong begini. Cuma satu kok. Yang lain dapat pasangan. Ya, sama-sama berdiri, tolong berpasangan. Oh, yang sama-sama berdiri. Oh, ada yang dapat bagian. Silakan Pak, ambil kursi atau gimana, tarik atau tinggal. Sekarang, tolong tentukan siapa A, siapa B. A, angkat tangan. B, angkat tangan. B. Sekarang Bapak Ibu kita akan mulai dari A, angkat tangan. Kalau tepuk bahunya B, ikuti kata saya. B. Sekarang silakan Anda yang sharing lebih dahulu. Jadi yang sharing siapa? Jadi B akan ngomong, ini loh, menurut saya area yang termasuk di luar kontrol adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah area di luar kontrol. Ya, silakan. Mulai go. Stop. Dengan tetangga kita tidak pernah mau ngomong Bapak Ibu. Bisa dapat penanganan bisnis Bapak Ibu? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus berani ngomong. Jadi kesempatan kita Bapak Ibu disuruh ngomong. Setuju? Silakan mulai go.
kreasi dan mendapat orang lain. Kreasi dan mendapat orang lain. Orang lain ngomong itu juga di luar kontrol kita, betul nggak? Kita nggak bisa kontrol dia, betul nggak? Kecuali kita mau minta apa ya? Setia sih, kita lihat sih. Misalnya gitu, misalnya. Misalnya itu, wah ini harus begitu ya tadi jelas itu. Di luar kontrol berarti segala sesuatu di luar kekuasaan kita. Apa yang di luar kekuasaan? Termasuk takdir alam, termasuk nasib orang lain mungkin. Nasibnya orang lain. Oke. Lagi siapa? Di luar kontrol, silakan belakang pojok. Siapa? Oh ya silakan ibu. Di dalam yang di luar kontrol seperti bernapas, Bernapas di luar kontrol, coba napas. Kan anak-anak itu bahaya. Kayak kerjaan gitu bahaya. Yang lagi. Ya. Orang kita bergerak sendiri, kita makan sendiri, kita punya sendiri itu di luar kontrol kita. Tapi kalau ada stres, orang bisa jalan sendiri, jalan-jalan luar. Oke, boleh. Oke, lagi belakang, silakan. Memendam. Ya, sesuatu punya masalah tapi tidak dikeluarkan. Ibu nggak bisa mengeluarkan? Boleh lah, oke. Oke, silakan. Silakan, kemudian bapak. Oke, silakan. Kewajiban. Apa itu kemajuan? Perbedaan budaya antara orang satu dengan yang lain. Mungkin orang lain kita apa juga kita nggak bisa memaksa suruh sama semua. Kalau bisa kebayang kalau maksa orang lain semua sama, Makanya itu susah malah. itu Istri yang mana? bego gitu. Yes. Ya itulah yang di luar kontrol. Di luar kontrol kita, betul sekali Pak. Ya. Silakan Pak. Kecelakaan. Kecelakaan di luar kontrol. Oke, silakan Pak. Apa Pak? Waktu. Waktu di luar kontrol kita. Kita bisa ngatur. Silakan apa Pak? kita Hah? Cinta di luar kontrol. Boleh Pak, di luar kontrol ya. Kalau orang mau mencintai saya, apa boleh buat? Dari dulu gitu ya. Bahkan sih, bahkan. Ya. Lingkungan. sesuatu yang seperti ini tapi di luar kan tidak pasti sama seperti dengan itu. Jadi apapun yang kita lakukan sama yang di lingkungan ini belum tentu cocok karena di luar ini belum tentu bisa kita kontrol. Oke, kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu semua. Yeay! Kasih tepuk tangan, kasih suara dulu. Coba kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Mulai satu lagi aku. Hari ini kalau kita tepuk tangan kasih suara dan semangat karena otak kita jadi lebih segar, cespleng. Oh iya, gitu ya. Lebih segar, Bapak itu merupakan satu terapi yang buat kita jadi lebih fresh. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali area yang di luar kontrol kita. Satu Bapak Ibu adalah area yang menjadi masa lalu. Area yang menjadi apa? Nah, orang-orang Bapak Ibu yang memasalahkan sesuatu hal yang di luar kontrolnya dia, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Dulu kok kamu gitu dulu. Apalagi kalau wanita, betul Bapak Ibu? Wanita itu Bapak Ibu zaman tahun 1229 dia belum lahir pun dia masih ingat, betul nggak? Oh iya itu. Itu wanita, wahai wanita itu. Nah, tapi inilah yang terjadi kalau kita memasalahkan kenapa kamu terlambat? Oke, Anda boleh Bapak Ibu daripada sebenarnya tanya kenapa kamu terlambat? Bila saya yang banyak gembosok. Nah, kenapa kamu nggak telepon? Ketika Anda mulai memasalahkan yang sudah terjadi, Bapak Ibu, Anda tidak mencari solusi, tidak mencari apa? Solusi. Kenapa ini, Bapak Ibu? Pertanyaan kenapa yang masa lalu, Bapak Ibu, itu susah sekali, Bapak Ibu. Kenapa boleh Bapak Ibu 2 kali aja, 98 kalinya adalah bagaimana kemudian hari bisa menjadi lebih baik. Pada selalu itu, Bapak Ibu, itu area yang dalam kontrol dan pengaruh Anda. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang terlambat, oke, supaya besok tidak terlambat caranya. Kalau terpaksa lepas sebagai bos, caranya supaya saya bisa tahu caranya. Berarti besok kalau misalnya terpaksa terlambat, alangkah baiknya ngabarin. Boleh Bapak Ibu? Tapi kita ngomongnya besok. Itu masih kita bisa mengaruhi dia. Tapi kalau masa lalu kita tanya terus Bapak Ibu, itu di luar kontrol. Di luar apa? Kalau Ibu tanya, kok bisa-bisanya ya? Dulu saya SD kok goblok ya? Ya sudah terlanjur goblok ya biarin. Mau lagi, ikut SD lagi. Kan ya tidak bisa, betul Pak? Yang berlalu Bapak Ibu sudah berlalu, Bapak Ibu kita ambil pelajaran besok untuk jadi lebih baik. Besok jadi lebih baik. Kemudian apalagi yang di luar kontrol kita Bapak Ibu. Misalnya presidennya siapa yang terpilih itu di luar kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu. Atau besok pemilihan presiden Bapak Ibu besok itu masih bisa Bapak Ibu. Area di luar kontrol ini Bapak Ibu ini seperti lingkaran ini.
Jadi kalau Bapak Ibu mengembangkan area di dalam kontrol, mengembangkan area di dalam pengaruh, mendadak Bapak Ibu area di dalam yang di luar kontrolnya menyempit. Misalnya, ini adalah area dalam kontrol. Kemudian yang di sini adalah area dalam pengaruh. Kemudian yang di luar di sini adalah area di luar kontrol. Nah, kalau kita Ibu, ini yang termasuk tadi cuaca Ibu di luar kontrol kita, kecuali kalau kita ahli Bapak Ibu, ahli cuaca, kita bisa tembak roket, pakai pesawat, Ibu pakai apa buat hujan-hujanan Ibu, atau musim hujan tadi pakai celana dalam bolong-bolong tadi Ibu. Misalnya Bapak Ibu, itu mungkin kalau Anda misalnya Anda ahli di bidang itu, dan Anda bukan ahlinya Bapak Ibu, Anda tidak bisa. Terus kita lahir sebagai laki atau perempuan, itu juga di luar kontrol kita, betul? Kecuali kalau Anda mau operasi ganti kelamin, betul nggak? Maksudnya kelaminnya satu jadi dua itu Ibu. Misalnya saya tidak tahu itu area di luar kontrol kita Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu, apalagi yang area di luar kontrol kita Bapak Ibu? Kayak tadi Bapak Ibu katakan di sini misalnya, pandangan orang lain itu di dalam kontrol kita atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Tapi kalau Anda misalnya mempunyai area di dalam kontrol Bapak Ibu, Anda mempunyai majalah, Anda mempunyai misalnya orang Bapak Ibu, pandangan orang lain terhadap satu orang bisa Anda setir. Jadi itu masih area di dalam pengaruh. Area di dalam apa? Pengaruh. Saya bisa mempengaruhi orang lain Bapak Ibu, tapi belum tentu di dalam kontrol saya. Misalnya saya tersenyum, orangnya ikut tersenyum, berarti dia terpengaruh, betul Ibu? Tapi saya mau mempengaruhi dia tersenyum, atau orang yang tetap mencucu terus, betul nggak? Ngapain aku senyum-senyum? Nasir ya, dimarahin Bapak Ibu. Kalau orangnya Bapak Ibu itu di luar kontrol kita Bapak Ibu, kita bisa mengaruhi, saya rubah ini, supaya saya bisa mempengaruhi dia. Semakin besar Bapak Ibu, area di dalam kontrol Anda dilebarkan Bapak Ibu. Semakin besar area dalam pengaruh Anda melebar Bapak Ibu. Semakin kecil area di luar kontrol Anda tanpa disadari. Contohnya Bapak Ibu sekarang mengembangkan diri Bapak Ibu, jadi mengembangkan area dalam kontrol, Bapak Ibu mengembangkan dalam diri sendiri, cara berpikirnya, cara bergeraknya, cara bersuaranya Bapak Ibu, cara berpikirnya. Kemudian Bapak Ibu ngomong kepada orang lain bertindak dengan luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu bisa mempunyai mass media, punya televisi, punya koran. Bisa jadi besok di kemudian hari pada pemilihan Presiden Indonesia tahun 2009 Bapak Ibu bisa mempengaruhi orang, tapi masih belum tentu bisa dikontrol. Betul Ibu? Ini Anda kalau Ibu mulai memilah setiap suatu hal kejadian sebentar, ini areanya di mana? Di luar kontrol saya. Kalau dalam kontrol saya, oke, apa yang saya bisa maju supaya saya bisa bekerja? Oh, area dalam pengaruh, saya akan pengaruhi. Jangan coba tes, lebih baik supaya orangnya terpengaruh itu saya. Banyak sekali orang dalam hidup ini sebetulnya areanya masih di dalam area dalam pengaruhnya dia, atau area dalam kontrolnya dia sudah menyerah. Ini di luar kontrol. Emosi. Saya mau tanya Ibu, emosi itu di luar kontrol atau di dalam kontrol? Bapak Ibu, mood, yang namanya mood, seketika tidak senang Bapak Ibu, langsung tidak senang. Ada spontan rasa mood Bapak Ibu, itu di luar kontrol. Itu masa lalu yang terjadi dari pengalaman Bapak Ibu. Begitu dan keyakinan Bapak Ibu, kita ada orang ngomong goblok kamu dasar kota isinya lain. Langsung marah spontan gitu. Tapi Bapak Ibu emosi di dalam kontrol. Emosi di dalam apa? Ini, kalau Bapak Ibu mau mempengaruhi diri Bapak Ibu, membangkitkan raksasa Bapak Ibu, Bapak Ibu harus bisa mengontrol emosi. Harus bisa mengontrol apa? Emosi. Mood tetap tidak bisa dikontrol. Mood itu yang spontan langsung datang. Begitu datang langsung tidak senang hati. Karena selama ini orang ini berpengalaman dengan pengalaman kita itu unsur primitif. Ketemu ini nipu, setiap nipu. Ini utang nggak bayar. Begitu ketemu lagi, mau utang lagi ya. Spontan dan tanpa sadar Ibu. Tapi otak kita Ibu langsung kita bisa tetap kita mengaruhi, tetap kita senyum, tetap baik, ramah, tetap bisa. Emosi bisa dipengaruhi, emosi bisa dipengaruhi. Jadi kalau mau tetap langsung Ibu spontan, nggak bisa Ibu nggak cegah. Dan kemudian selanjutnya emosinya bisa dipengaruhi. Mempengaruhi emosi dengan sangat mudah, Bapak Ibu akan belajar kepada saya, nanti akan saya ajarkan Bapak Ibu. Itulah jurusan teknologi yang paling dahsyat di dunia. Kita boleh memilih, kita boleh apa? Boleh. Kalau kita tidak bisa memilih, Bapak Ibu, area yang di dalam kontrol kita, Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu, area yang di dalam kontrol lagi, satu emosi, yang kedua pilihan kita untuk bergerak, itu dalam kontrol kita. Ada boleh duduknya mereka ini, ada boleh duduknya tegak, boleh Bapak Ibu. Itu di dalam kontrol kita Bapak Ibu. Apalagi yang dalam kontrol kita Bapak Ibu. Keinginan kita bisa kita Bapak Ibu dari loyo kemudian berubah menjadi pengen sesuatu hal sangat-sangat pengen bisa.
Kalau Anda pengen sukses Bapak Ibu, raksasa tidur Bapak Ibu, Anda harus bisa bukan keinginan saya Bapak Ibu. Goal itu di dalam kontrol kita atau di luar kontrol? Goal di dalam kontrol kita Bapak Ibu. Pencapaian goal itu di dalam area yang kita pengaruhi. Betul Ibu? Tergantung kita Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, teman-teman di dalam kontrol kita atau di luar kontrol kita? Di dalam area pengaruh kita, betul nggak? Tapi kita bisa memilih berteman dengan ini atau tidak berteman dengan ini, betul? Nah ini Bapak Ibu kita mulai pilih. Guru Bapak Ibu, mentor, pembimbing Bapak Ibu, itu area di dalam kontrol atau di luar kontrol? Di dalam kontrol kita bisa milih guru, boleh? Boleh Bapak Ibu? Mungkin di dalam pengaruh kita Bapak Ibu, kita supaya dia mau ngajar kita bagaimana. Tapi kita bisa milih Bapak Ibu. Sikap kita Bapak Ibu, di dalam kontrol atau di luar kontrol? Dalam kontrol Bapak Ibu, Anda mau yakin mau tidak yakin Bapak Ibu itu dalam kontrol. Tapi kita sudah jelas Bapak Ibu apa yang di dalam kontrol, apa yang di luar kontrol. Kita tidak akan mempengaruhi Bapak Ibu, tidak mau hujan masa lalu biarkan Bapak Ibu sudah lahir di anaknya orang miskin, sobat gitu loh. Yang paling penting besok jadi kaya, amin. Ini Bapak Ibu, saya lahir Bapak Ibu tidak bisa keluar dari rumah sakit Bapak Ibu, papa saya sangat miskinnya Bapak Ibu, ditipu orang Bapak Ibu, bangkrut Bapak Ibu, sampai mama, papa saya punya pelajaran Bapak Ibu, tapi dia ada area di dalam kontrolnya, disiplinnya dia dan keinginannya dia untuk bayar utang. Dia utang sama orang Bapak Ibu, diutangkan kepada orang lain, orangnya ngumplang Bapak Ibu, dia tetap bayar Bapak Ibu. Sampai pada waktu saya tidak bisa keluar rumah sakit Bapak Ibu, saudara-saudara dari mama saya datang ngasih duit Bapak Ibu 5.000 rupiah waktu itu tahun 67 Bapak Ibu untuk keluar dari rumah sakit Bapak Ibu di Solo sana. Nah kemudian Bapak Ibu, papa saya uangnya 5.000 Bapak Ibu diambilkan untuk bayar utang, tetap tidak bisa keluar lagi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, papa saya ngajarkan sesuatu yang di dalam kontrolnya dia. Kalau utang, kamu bayar. Kamu nggak bisa bayar, kamu bisa tetap ketemu. Kalau saya saat ini tidak bisa bayar, saya bisa janji untuk bayar. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ini area di dalam kontrol kita, Bapak Ibu. Kedisiplinan kita, janji kita, Bapak Ibu, itu di dalam kontrol kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mari kita lihat di sini. Banyak sekali orang yang lahir, tumbuh, masuk sekolah, bekerja, menikah, punya anak, pensiun, dan akhirnya mati Bapak Ibu. Mereka tidak pernah sadar bahwa mereka dijajah oleh pengalaman masa lalu, oleh keyakinan yang salah, yang tidak diinginkan, pendapat orang lain, trauma masa lalu. Banyak orang lain merasa, oh goblok kamu, ya langsung kita, oh ya saya goblok, celaka. Nah saya mau tanya, siapa di sini yang tidak bisa matematika atau tidak senang terhadap matematika? Mohon tangan. Datangnya dari mana keyakinan Anda? Mungkin Bapak Ibu datangnya keyakinan Anda dari pengalaman masa lalu. Pada waktu Anda masuk kelas 1 SD, pada waktu TK Anda tidak diajarin 1 tambah 1, tidak pernah diajarin angka konsepnya 1 sampai 10 itu apa. Di rumah juga tidak pernah diajarin Bapak Ibu. Ketika Anda masuk kelas 1, dan tahu Bapak Ibu, disuruh 1 tambah 1 berapa? Jumlah-jumlah Bapak Ibu. Atau mungkin Anda sakit, kemudian ulangan, ternyata nggak bisa. Begitu ulangan nggak bisa Bapak Ibu, ulangan Anda dapat nilai 2. Begitu Anda dapat nilai 2 Bapak Ibu, Anda mulai yakin. Mulai apa? Wah ternyata memang aku tidak berbakat matematika. Ketika Anda yakin bahwa Anda tidak berbakat terhadap matematika, besok ketika ulangan lagi, tindakannya belajarnya lebih banyak atau jadi lebih sedikit? Lebih sedikit. 97% jadi lebih sedikit. Hanya 3% Bapak. Ketika dia tidak bisa, dia belajarnya lebih banyak. Kalau 3% yang belajarnya lebih banyak, dia akan jadi sukses. Yang tindakannya lebih sedikit, kalau tindakannya lebih sedikit, potensi yang digunakan besar atau kecil? Siapa di sini yang pernah tahu Bapak teknologi semua? Ada yang pernah tahu? Hanya 1, 2 tahun gitu kan. Yang lain ketinggalan setor semua gitu ya. Saya pernah lihat Bapak Ibu Olimpiade semua di Beijing, Bapak Ibu videonya, jadi bukan saya datang ke Beijing, oke? Cuma videonya, terus saya lihat Bapak Ibu pelajarannya Bapak Ibu, pelajarannya seperti ini. Ada soal Bapak Ibu, soalnya begini. Jangan-jangan anak-anak umur 7 tahun Bapak Ibu. 271,167 dibagi 15,613 dikali 17,54 dibagi titik-titik dalam kurung ditambah 17,56 sama dengan 16,83. Titik-titik sama dengan taruh ya. Kita melakukan pun benar-benar ini yang terjadi. Tapi orang ini Bapak Ibu, anak-anak seperti itu soalnya bukan hanya 1, soalnya 20 Bapak Ibu. Kita lihat langsung lihat satu langsung diisi, satu langsung diisi, langsung diisi Bapak Ibu. 10 menit selesai betul semua. Wow. Orang yang jenius adalah orang yang tahu strategi belajarnya. Orang yang jenius adalah orang yang tahu strategi. Anda tahu membagikan rahasianya itu Bapak Ibu. Salah satu lagi contoh. Ada satu orang Bapak Ibu namanya Akal Bapak Ibu. Begitu gobloknya, saking goblok Bapak Ibu, kelas 3 SD. Ini kombinasi antara goblok dengan akal.
pada waktu lulus Bapak Ibu, dia daftar 6 SMP Bapak Ibu di Singapura, tidak ada satupun yang menerima dia karena dia goblok dan nakal. Kemudian Bapak Ibu terpaksa akhirnya keterima di Pinggi. Pinggi itu adalah SMP khusus untuk orang-orang goblok. Nah, di antara 160 orang yang paling goblok se-Singapura tadi, si Ana ini termasuk yang paling goblok. Ranking 150 sekian Bapak Ibu. Tapi terbukti atau teruji kegoblokannya sudah ada. Nah, dalam kondisi goblok kelas 1 SMP umur 13 tahun Bapak Ibu. Di sekolah lula terus Bapak Ibu. Gurunya gemes, orang tuanya dipanggil. Ini anakmu pelajaran matematika kelas 3 aja nggak bisa. Kita masuk SMP goblok banget. Yang pernah paling goblok, sudah paling goblok, udah super keterlaluan. Udah dilesin, pulang sama mamanya dilesin banyak sekali, banyak saya dilesin Bapak Ibu. Sampai tidak bisa, tetap nggak bisa, memang ngabisin duit banyak, nggak bisa Bapak Ibu. Sampai satu hari Bapak Ibu, dia dengan ada satu orang yang namanya Ernest Wong yang adakan super team program Bapak Ibu yang ngajarin cara belajar. Yang ngajarin cara apa? Jangan ngajarin cara bersikap. Ngajarin cara apa? Jangan belajar cara bersikap Bapak Ibu. Kemudian dikirim sana selama 6 hari 5 malam. Kemudian akhirnya dia tahu, oh ternyata manusia itu ada otak kanan, otak kiri. Cara belajar otak kanan, otak kiri itu bagaimana ini? Kebanyakan dari kita Bapak Ibu, kalau kita mendidik anak kita, kalau kita mendidik anak kita Bapak Ibu, kamu harus dapat 10, belajar. Saya mau tanya Ibu, siapa Bapak Ibu yang anak-anaknya sebetulnya Bapak Ibu, siapa yang yakin bahwa anak-anaknya sebetulnya semua anak kepingin Bapak Ibu dapat nilai 10 dan dapat nilai A? Siapa yang yakin? Katakan saya. Sekarang Bapak Ibu, celakanya Bapak Ibu, tapi tidak tahu caranya betul. Dapat 10 belajar, iya Pak sudah dibaca terus tapi tidak dapat 10. Caranya gimana? Dapat diajarin. Kalau gimana lagi Bapak Ibu, bapaknya yang masak belajar. Dulu bapaknya juga nilainya jelek. Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kemudian dia baru tahu, ternyata cara belajar itu ada caranya. Menghafalkan ada 7 cara. Caranya begini, sekali baca saja langsung bisa hafal. Mencatat ada seninya. Kita sekolah tidak pernah diajarin cara menghafal. Betul Ibu? Satu-satunya cara menghafal dan baca lagi. Betul nggak? Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga ada diajarkan Bapak Ibu cara mengingat, cara mencatat Bapak Ibu. Pernah diajarin cara mencatat? Tidak pernah Bapak Ibu. Kita tidak tahu cara mencatat. Tulis semua aja, betul nggak? Dia pakai gambar Bapak Ibu lebih akan mengingat otak kanan jauh lebih cepat, gampang mengingatnya daripada otak kiri Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita tidak diajarin apa itu ujian, tidak pernah diajarin strateginya. Belajar itu ada 4 macam ujian, itu ada 9 pertanyaan yang berbeda. Cara nulis esai juga tidak pernah diajarin Bapak Ibu. Nah, pada waktu di sana diajarin Bapak Ibu dan diajarin bersikap dengan benar. Diajarin bersikap dengan benar. Salah satu sikap yang benar Bapak Ibu. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Kalau orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Saya belajar apa yang dia pelajari, kalau saya melakukan apa yang dia lakukan, kalau saya punya keyakinan seperti dia, pasti hasilnya sama. Ada orang masih ngomong, Pak, lah kalau orang nggak bakat gimana? Itu coba misalnya orang Indonesia yang golongan beki, tahu beki? Pendek kaki, kayak itu. Lawan sama orang di Afrika sana yang golongan jangki, panjang kaki gitu ya. Suruh balapan tarian kalah Pak. Saya bilang yes kalau Anda langsung. Tapi kalau Anda mau belajar dari Carl Lewis atau belajar orang yang keturunan Amerika sana, di Amerika yang juara dunia, yang juara apa? Ada latihannya sama, cara bernafasnya sama, cara keyakinannya sama, makannya sama, energinya sama, berlatihnya jamnya sama. Apa jadi? Anda mungkin tidak kalahkan Carl Lewis, yes. Tapi Anda di Indonesia Anda bisa juara 1, betul? Atau kalau rumput-rumput lagi, Anda sama-samanya golongan panjang kaki sana, yang tidak latihan, Anda bisa menang, betul itu? Betul? Nah, sama si angka ini duduk di dalam kelas, dia langsung ngomong baru. Dia ngomong gini, setelah dia belajar caranya belajar, dia ngomong, teman-teman, mulai hari dirasakan semua step A. Temennya kata, wah, karena dia lagi paling bawah nilainya cuma 37. Oh, A semua katanya. Diketahui. Dia bukannya tertentang, tapi dia bisa memilih. Dia pilih bukannya tertekan, tapi dia malah pilih tertantang. Malah pilih apa Bapak Ibu? Enak-enak, pilih tertekan atau pilih tertantang? Enak-enak Bapak Ibu? Dia pilih tertantang, malah dia ngomong di depan kelas. Saya akan terima di Victoria School, SMA yang terbaik di Singapura. Begitu ngomong gitu, giliran gurunya yang kata, wah, selama Pinggi berdiri, sampai nanti abad bumi gonjang ganjing, gak ada yang masuk Victoria School. Karena ini SMP orang goblok, kamu harus tahu. Hidup penuh pilihan, Anda boleh pilih tertekan atau pilih tertantang. Pilih mana Bapak Ibu?
tertantang, Bapak Ibu, dia pilih tertantang. Kemudian begitu dia pilih tertantang, Bapak Ibu, dia buktikan, Bapak Ibu. Setahun kemudian, Bapak Ibu, betul dia tidak mendapatkan A semua. Tuhan ternyata menunda, Bapak Ibu. Dia angkanya jadi 87. 37, 87, Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Karena dia tahu cara belajarnya, karena dia tahu cara. Dia punya mental, kalau yang lain bisa, saya pasti bisa gitu ya. Karena saya tahu caranya, tahu apanya? Kemudian juga Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu pada waktu dia nilai Etanas mungkinnya waktu SMP 6, semua straight A. Kalau 6 semua A, Bapak Ibu masuk SMA manapun diterima. Keterima di Victoria School untuk pertama kali semacam sejarah sekolah tinggi Bapak Ibu. Kemudian di Victoria School Bapak Ibu pada waktu di SMA dia lulus Bapak Ibu dengan 6 Bapak Ibu, 3 nilainya A dan 3-nya A minus Bapak Ibu, gitu ya. B dan A minus B plus Bapak Ibu. Ya, masuk di National University of Singapore Bapak Ibu, universitas yang terbaik di sana, masuk dapat beasiswa, dapat top 1% sebagai orang yang sangat-sangat serius Bapak Ibu. Oke. Dianggap sangat serius. Ini Bapak Ibu. Kalau dia bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Kalau tahu caranya, belum? Sama Bapak Ibu kekesan kalau Anton Robin bisa 1 juta US setahun, kenapa saya tidak bisa? Betul? Tahun lalu Bapak Ibu sudah dapat Bapak Ibu 1 juta US, boleh? Tahun ini Bapak Ibu saya challenge Bapak Ibu. Itu aman Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu saya tapi saya challenge. Mungkin untuk Bapak Ibu mungkin Januari, tapi saya punya goal. Punya apa? Bukan hanya kesan bagaimana? Saya pilih juga dalam tim Bahman gitu ya. Pak Anton Robin bisa Bapak Ibu, kenapa saya tidak bisa? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Saya punya caranya Bapak Ibu, saya punya caranya Bapak Ibu, saya punya caranya Bapak Ibu yang saya lakukan Bapak Ibu dan sekarang Bapak Ibu. Kemarin waktu saya launching buku saya Bapak Ibu, kemarin saya revolusi Bapak Ibu 1 bulan dapat penghasilan 350.000 juga Bapak Ibu. Jadi ini butuh keyakinan, betul Pak? Kalau Anda berjaga keyakinan saya kiri akan selalu kiri, terjadilah. Anda menjadi sabdanya dalam diri sendiri Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu manusia punya pilihan. Manusia punya apa? Iya. Hanya saya kita tidak tahu caranya, tidak tahu apanya? Nah sekarang Bapak Ibu, siapa yang ingin tahu caranya Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa memprogram ulang keyakinan kita, memprogram ulang otak kita, sehingga kita bisa kaya dan sukses. Amin amin Bapak Ibu. Siapa yang mau angkat tangan dengan saya? Mari kita ikuti lagi pelajarannya Bapak Ibu. Mari kita ikuti. Nah ada 2 fungsi dasar otak Bapak Ibu. Fungsi dasar otak cuma ini aja Bapak Ibu. Satu mencari kenikmatan, satu mencari apa? Yang kedua menghindari sengsara. Yang kedua menghindari apa? Ini istilahnya batang otak kita Bapak Ibu. Batang mau fokus dari sini. Ya, dia seperti tidak fokus di depan saya. Apalagi airnya muncrat tadi itu. Kemudian sepertinya detik Bapak Ibu, Ibu Resta tanya kepada sini, apa artinya hari ini? Kemudian sepertinya detik Bapak Ibu dia jawab, cuma main-main. Kemudian dia sepertinya tanya kepada sini, lalu apa yang salah senyum aja nih? Coba Bapak Ibu kalau dia memberi arti yang berbeda, ya macam mau diperkosa. Kira-kira tindakannya berbeda nggak? Beda bukan? Ya, betul Ibu. Makanya tadi saya sengaja mundur 2 langkah untuk melindungi kata-kata saya. Ini otak kita selalu bekerja ini Bapak Ibu, 3 ini selalu tanya mau tidak mau. Nah, kalau kita tanya Bapak Ibu, nikmat dan sengsara adalah relatif. Otak menjawab fokus ke sana atau tidak karena ada faktor kepentingan, tujuan plus keyakinan. Ada faktor kepentingan. Ini ada nikmatnya, tidak ada sengsaranya enggak gitu. Kalau ada nikmat, ada sengsaranya Bapak Ibu, so what gitu dulu. Percaya tidak Bapak Ibu? Seluruh sel-sel tubuh kita, mulai dari ujung kaki Bapak Ibu sampai ujung rambut kita Bapak Ibu, seluruh DNA kita Bapak Ibu, tugasnya sebenarnya cuma 2. Tugasnya cuma apa? 2. Satu mempertahankan hidup, satu mempertahankan apa? Yang kedua Bapak Ibu meneruskan keturunan. Yang kedua meneruskan apa? Ini primitif sekali Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu hal tentang untuk mempertahankan ada bahaya kepada keberadaan jujur. Kalau ada tentang seks Bapak Ibu, oh iya apa itu ya? Karena ini alamiah nggak bisa dicegah loh Pak. Seluruh DNA kita tugasnya mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Nah sekarang aku usah bertanya, siapa yang pernah dengar kata-kata Taufik Hidayat? Mana? Penyanyi dangdut? Bukan, siapa dia? Main bulu tangkis, juara dunia loh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pada waktu juara dunia Bapak Ibu, yang juara 2 siapa? Oh, nggak tahu, nggak nangkap loh. Siapa? Dong. Dari mana Bu? Ini Bapak Ibu, kita tidak mau perhatian, kita tidak mau fokus ke sana Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada kepentingannya untuk kita, betul. Kalau tidak ada Indonesia, saya ikut merasa bangga, betul Ibu. Sekarang saya mau tanya lagi,
Siapa yang juara Wimbledon, Bapak Ibu, wanita, Bapak Ibu, dari Rusia, Bapak Ibu, cantik, Bapak Ibu, tinggal di Amerika, Bapak Ibu, namanya siapa, Bapak Ibu? Wih, hafal Pak, Maria Sharapova. Memangnya masih saudara? Apa hubungannya dengan Anda, Pak? Hubungannya baik-baik saja. Ada hubungannya Pak, hanya baik aja saja. Apa satu negara dengan Anda? Enggak. Apa Anda main tenis? Enggak juga sih. Ini Bapak Ibu, karena terkait dengan meneruskan keturunan, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Langsung senang. Tanpa disadari Bapak Ibu, itu kita tidak bisa nolak, tidak bisa apa? Sesuatu hal Bapak Ibu yang terkait dengan seks makanya Bapak Ibu ahli ini Bapak Ibu Anda bisa mempengaruhi orang tanpa disadari. Contohnya kalau Bapak Ibu pasang Bapak Ibu misalnya ada koran misalnya Suara Merdeka, judulnya di depan Bapak Ibu misalnya Alan Greenspan menaikkan suku bunga Fed 0,25%. Korannya tidak laku, betul Ibu? Yang beli cuma ahli ekonomi aja loh Pak. Pak Arun yang paling wah ini ada kepentingannya, dia ada tujuannya. Tapi kalau kita yang aman naik, emangnya gue mikirin, betul kan? Coba Bapak Ibu judulnya Bapak Ibu, kakek umur 75 memperkosa anak gadis umur 13 tahun di dalam taksi. Orangnya laris, terus? Kenapa laris? Ada yang pengen tahu loh. 75 kuat banget, makan apa ya? Dan ini maksudnya apa? Bahaya yang menghindari itu Ibu. Benar nggak? Ini yang terjadi tanpa disadari Bapak Ibu, orang akan mengarah ke sana. Otak menjadi fokus sana itu tidak hanya faktor kepentingan dan tujuan serta keyakinan Bapak Ibu. Otak primitif kita Bapak Ibu hanya tahu nikmat dan sengsara. Nikmat dan sengsara relatif Bapak Ibu. Kemudian otak mamalia kita, otak apa? Sesuatu hal yang terkait dengan nikmat itu adalah satu Bapak Ibu makan, satu apa? Makan. Yang kedua seks, yang kedua apa? Yang ketiga perasaan menang, yang ketiga perasaan apa? Ada orang menang, menang Bapak Ibu. Karena secara mamalia Bapak Ibu harus menang, saya paling kuat, menang secara fisik Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, otak mamalia tadi terkait dengan seks. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menikah, sudah kawin Bapak Ibu, kemudian di kantor masih ada godai lawan jenis Anda, itu yang bekerja adalah otak mamalia Anda. Semua orang punya Bapak Ibu, malu-malu aja gitu. Tapi oh ya ini yang lagi main ini udah deh. Kita harus tahu Bapak Ibu, ternyata bisa mulai menguasai diri gitu ya. Dan tapi itu selalu ada Bapak Ibu, karena memang ada di sana gitu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, otak kita menjawab masalah Bapak Ibu. Nah otak kita Bapak Ibu, kalau yang ditanya otak mamalia kita Bapak Ibu, kalau kita ada sesuatu hal yang mengancam bahaya Bapak Ibu, reaksinya biasanya cuma 3 Bapak Ibu. 1, lari Bapak Ibu, menghindar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, lawan, ngawur Bapak Ibu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, dekem. Kalau Bapak Ibu di kantor Bapak Ibu terjadi konflik, Bapak Ibu menghindari masalah, Anda mulai tahu yang bekerja otak mamalia. Yang bekerja otak apa? Anda mulai menyerang, tidak bisa ini. Anda sudah mulai itu, ini yang jalan adalah otak kudanya. Semua orang punya wajar aja pasien. Tapi Anda harus sadar, harus apa? Kan tadi ada orang Pak, saya tidak bisa menguasai emosi, karena saya tidak bisa menguasai. Nah ada mulai tidak bisa mengontrol diri, Bapak mulai semangat persaingan, semangat apa? Anda mulai ngalahkan orang Bapak, itu otak mamalia, otak apa? Contohnya Bapak ada satu Bapak event organizer saya, Bapak artinya tak punya duit, Bapak bangkrut, Bapak umur 23 tahun, Bapak baru lulus Bapak Ibu, karena dia ikut event organizer yang bangkrut, dan juga ikut bangkrut karena dia karyawannya datang ke tempat saya, Bapak Ibu, dia belajar bagaimana menjadi IO yang benar, saya ajarin ini Ibu, yang datang ratusan Bapak Ibu, Jakarta 800 orang Bu, langsung penghasilannya naik 1000 kali gitu. Jadi naiknya 5%, dia naik 1000%, dan kemudian happy Bapak Ibu, mendadak Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu dia menggunakan jurus saya Bapak Ibu untuk mempromosikan bicara yang lain. Nah terserah, Anda mau otak mamalia, kurang aja, ngalahin, atau mau pakai otak modern, pakai otak apa? Pada mulai merasa tersaing, Bapak Ibu, Anda akan keluar otak mamalianya. Tidak mau kalah, merasa bingung, mungkin jelek-jelekan, mungkin nyambut asal, mungkin apa, betul Ibu? Tapi kalau Anda punya otak modern, Bapak Ibu, hidup penuh pilihan, hidup penuh apa? Itu area di dalam kontrol, area di dalam Anda tanya supaya dia juga benar, saya juga benar, caranya gimana ya? Kemudian dia, oh ya pakai juta rame, kemudian bisa nggak
saya malah tanya kepada dia, mau lebih ramai lagi? Kalau saya tanya kepada dia mau lebih ramai lagi, kira-kira dia mau nggak sama dia? Mau gini lah, kamu tak kasih voucher senilai 500.000. Ya, kamu iklankan di sana. Setiap ada ikut seminar saya, Anda boleh ikut seminarnya Pak Tung. Anda akan mendapatkan seminar voucher senilai 500.000 rupiah. Kira-kira seminarnya lebih laris? Nah kalau punya 500.000, diklaimkan ke saya, nanti kamu satu orang tak kasih 500.000 lagi. Wow. Jadi dia auto, Bapak Ibu, dia lebih ramai. Saya juga auto karena saya dipromosikan juga lagi oleh dia. Masalah? Masalah Bapak Ibu? Karena Anda otak mamalia, Bapak Ibu tidak bisa berpikir dengan cara begini. Lawan terus juga itu. Betul? Bapak Ibu, saya satu contoh Bapak Ibu, ada pembicara Bapak Ibu yang nggak tahu kenapa Bapak Ibu mungkin ke saya dari saya juga tidak bermaksud menyaingi dia gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada seminar Bapak Ibu ngomong selalu, dia tak pernah hadir di seminar saya, tapi dia ngomong kepada saya, apa itu pembicara bijak-bijak, guru, kayak orang gila. Belum tahu dia, betul. Ada ilmiahnya, tapi dia tidak tahu Bapak Ibu. Kemudian dari pasukan pembela Tung, ternyata saya ada fansnya Bapak Ibu yang membela. Loh Pak, kenapa salahnya bijak-bijak? Itu membuat kita lebih segera, kita bacanya lebih cakep, malah dia malah rame ribut Bapak Ibu gitu ya. Nah Bapak Ibu pengen orang udah jelekin Anda Bapak Ibu, terserah Anda melawan otak mamalia atau mau otak modern. Hidup atau pilihan, hidup melawan? Saya Bapak Ibu 1 bulan 52 seminar Bapak Ibu ini, besok langsung pulang lagi di Surabaya, kemarin lagi di Palembang, kemarin lagi di Surabaya, balik lagi di Surabaya, berarti terus Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu tidak bisa terima order lagi Bapak Ibu. Saya tidak terima bisa order, Bapak Ibu sama ngomong pada saya, tolong telepon kepada pembicara itu, tolong dikasih. Begitu dikasih Bapak Ibu, makin kebetulan atau tidak bisa, Bapak mau dikasih, Bapak bisa menggantikan Pak, karena dia waktunya lebih longgar, dia bilang, oh ya bisa. Happy orangnya Bapak Ibu. Besok di seminar jelek-jelekin saya lagi. Oh jangan, nanti tidak dapat order lagi itu Pak. Ini prank, sekarang prank Bapak Ibu, prank. Halo? That is the way Bapak Ibu. Sampai hari ini pun saya Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu punya otak mamalia. Terus kata tapi Bapak Ibu yang ini otak mamalia. Masih ada alternatif yang lebih baik. Masih ada alternatif yang? Baru mulai mengontrol diri. Mulai mengontrol apa? Diri. Oke. Sekarang kemudian Bapak Ibu, tolong diri itu semua. Yeah! Mari kita oleh bersama-sama. Kata-kata iya. Mari kita bersama. Saya lanjutkan Bapak Ibu, Anda harus tahu fungsi otaknya dulu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memprogram ulang. Nanti saya akan beri memprogram ulang dari dahsyat. Otak menjawab, apa artinya hal ini? Dengan asosiasi nikmat atau sengsara. Karena Bapak Ibu, begitu sebelum Anda bertindak Bapak Ibu, Anda akan mengaitkan ini sengsara atau ini nikmat. Kalau Anda kaitkan salah Bapak Ibu, hasilnya akan salah. Kalau Anda memberi arti salah, tindakan Anda akan salah. Dan memberi arti terhadap sesuatu hal. Ini pelajarannya Bapak Ibu, cari halaman kosong Bapak Ibu, penting sekali. Halaman kosong tidak ada Bapak Ibu, baju depan Anda boleh dicoret-coret, boleh Bapak Ibu. Namanya paling garis-garis, boleh pantas. Oke. Dalam hidup ini tidak ada artinya. Dalam hidup ini apapun yang terjadi tidak ada artinya. Silakan Bapak Ibu, kita kasih contoh Bapak Ibu. Di dalam hidup ini tidak ada artinya. Apapun terjadi tidak ada artinya. Hidup tidak ada artinya. Kalau satu orang berdosa kemudian dia memberi arti seperti itu, apa yang dia akan dia lakukan? That's true, Bapak Ibu. Dia orang beri arti sama tidak hanya salah. Dia langsung berpikir, terus solid berpikir. Kemudian yang satu Bapak Ibu, sama-sama diperkosai 5 orang dari Bapak Ibu, mau fokus tidak kejadian dia, pasti mau fokus tanya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dia tanya kepada diri sendiri, dia tanya, apa artinya hal ini untuk saya? Seperti saya detik dia tanya, Jen, memberi arti ini, artinya
makanya saya tidak boleh jalan malam-malam dengan pakai pakaian saksi seperti ini. Ini artinya kami ini panggilan Tuhan. Jangan satu hubungan Tuhan dan dia berarti panggilan Tuhan. Dia berarti bagaimana? Saya tahu bahwa kejadiannya tidak baik, tapi saya yakin pasti Tuhan menginginkan saya menjadi lebih baik karena kejadian yang tidak baik. Kalau ibu diajarkan ibu bagaimana bela diri singkat, setiap sekali 4 orang laki-laki mau memperkosa dia, tidak mudah lagi. Masih bisa ya, tapi tidak gampang-gampang amin ya. Salah satu apa yang diajarkan dia ibu, batas tangan kanan kiri semua, tangan kanan batas semua, bapak ibu laki perempuan. Tolong sentuhkan ke leher ibu, tolong pukulkan leher agak keras ya ibu, keras. Kalau ini bapak ibu, kalau anak wanita umur 14 tahun, 15 tahun dengan penuh kekuatan ibu, kena lehernya bapak ibu. Kalau laki-laki kena lehernya, oke, kira-kira sakit nggak? Kalau yang sakit, ininya nggak bisa begitu. Belum lagi kalau orang mau diperkosa biasanya panik. Jangan panik, kamu digaplok, pingsan perkosanya malah gampang. Harus ngomong, saya tidak mau. Kamu harus mulai, saya tidak mau, tapi Anda tidak boleh menawan. Kalau sama jangan dorong, tapi Anda bilang, saya tidak mau, please, jangan. Kalau dia tetap nekat, ibu, dia tetap please, jangan, stop, jangan, stop. Tapi Anda tidak menunjukkan perlawanan secara fisik, tenang dulu. Begitu ibu, kepegang salah satu jarinya, misalnya kepegang kelingkingnya, ibu, langsung diputar dengan sekuat tenaga. Letak! Kalau kelingkingnya bunyi letak, ininya juga nggak bisa bunyi lagi. Nggak percaya, mau dites. Ini ibu. Nah, ini hanya contoh ibu. Apa bedanya satu orang yang hanya bunuh diri dengan satu orang yang malah jadi bunuh diri? Nah, hari ini ketika ibu dia punya anak, dia menantu, baru pernah diperkosa, tapi dia tidak peduli. Dia bisa tetap hidup keluarga bahagia ibu. Keserahan memberi hati, keserahan memberi apa? Percaya tidak ibu. Apapun yang terjadi dari diri Anda, Anda sesali ibu dalam hidup ini. Pada memberi hati yang berbeda. Memberi hati yang apa? Anda bisa menjadi lebih baik. Bisa menjadi apa lebih? Lebih kuat. Lebih apa? Lebih kaya. Lebih apa? Lebih langsing. Lebih apa? Lebih sehat. Lebih apa? Lebih harmonis. Lebih apa?